Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Armansyah. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan dan mengampu mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Video ini saya buat sebagai bagian daripada tugas 1.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.2. Jika kita berbicara tentang guru penggerak, saya ingat perkataan dari Imam Nawawi. Aliran air itu bila dia terus mengalir, terus bergerak, maka airnya cenderung akan jernih. Namun ketika aliran air itu terhenti, mandek di satu titik dan mengendap di sana, maka air tersebut cenderung akan menjadi kotor. Dan semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor itu akan mengendap menjadi satu kesatuan di air yang berhenti tadi. Begitulah sebenarnya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, memang sudah seyogyanya untuk terus bergerak sesuai dengan kodrat zamannya. Ya, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita, perubahan-perubahan di berbagai bidang dan aspek. Guru dan juga pendidik harus mampu menyelaraskan antara kodrat zaman dan kodrat alam. Dimana kalau kita bicara tentang kodrat alam, maka kita akan bicara tentang bagaimana kita dapat memahami kebutuhan setiap peserta didik kita. Bahwa setiap pribadi itu unik, setiap pribadi itu mungkin memiliki cara dan proses pembelajaran yang berbeda-beda atau diferensiasi. Dengan memahami kodrat zaman, kita diharuskan juga untuk bisa mengimbangi kodrat alam yang ada pada masing-masing peserta didik kita tersebut. Nah, terkait dengan tugas 1.2.A.6 demonstrasi kontekstual ini, skenarionya ini adalah tahun ketiga setelah saya menyelesaikan pendidikan program guru penggerak. Ketika kita berbicara tentang nilai dan peran guru penggerak, setidaknya ada 5 aspek yang harus kita penuhi, yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Begitu juga ketika kita berbicara tentang peran kita sebagai guru penggerak, mulai dari menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, wujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Setelah 3 tahun menjalani proses pendidikan guru penggerak, tentu saja apa yang telah saya lakukan selama ini, baik dari sebelum saya menjadi seorang guru penggerak, apa hal-hal baik yang telah saya lakukan sebelumnya, itu harus terus secara kontinuitas saya lanjutkan. Seperti misalnya, secara kontinu saya berbagi praktik baik, baiknya sifatnya luring maupun daring. Yang sifatnya luring, misalnya saya mengadakan workshop, webinar terhadap guru-guru untuk memperluas pengetahuan, memperluas wawasan, serta mengenalkan kepada guru-guru tersebut metode maupun juga praktek pengajaran yang inovatif. Termasuklah di dalamnya tentang teknologi pendidikan dan strategi pembelajaran yang mungkin ya, beberapa guru belum memahaminya. Secara daring, saya akan melanjutkan program-program saya melakukan pembuatan video tutorial, misalnya melalui channel YouTube saya. Konten-konten edukasi yang terkait dengan pembelajaran secara khususnya, maupun edukasi lain yang bersifat secara umum, itu harus terus dilanjutkan sebagai bagian dari proses transformasi pendidikan. Dan saya harus terus bergerak sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Hal ketiga yang akan saya lakukan adalah
melakukan kolaborasi. Jadi saya akan terus menggiatkan dan terus merangkul guru-guru mata pelajaran lintas bidang, guru matematika, guru biologi, guru KWU, dan sebagainya di dalam praktek pembelajaran yang saya ampuh. Dalam hal ini misalnya adalah informatika. Jadi di dalam mata pelajaran informatika itu ada bab praktik lintas bidang, di mana nanti siswa-siswa saya itu akan mengimplementasikan pembelajaran yang telah mereka peroleh di mata pelajaran informatika. Selanjutnya saya akan terus melakukan pengamatan kelas, di mana saya akan mempersilahkan guru-guru lain untuk berkunjung dan melihat serta hal-hal apa saja yang dapat mereka tiru dari gaya pembelajaran saya di kelas, proses pembelajaran, metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan sebagainya. Hal selanjutnya terkait dengan mandiri, mana saya juga akan tetap melanjutkan kemandirian sebagai seorang pendidik di dalam membuat konten-konten pembelajaran, materi-materi pembelajaran, strategi-strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi murid yang ada di kelas. Saya akan terus melakukan diferensiasi di dalam proses pembelajaran. Dan hal yang tak kalah pentingnya dari semua ini adalah reflektif. Saya akan terus melakukan refleksi di setiap proses pembelajaran maupun juga pengajaran yang saya lakukan di kelas. Saya akan mencoba terus dan terus meminta umpan balik, baik kepada siswa maupun juga kepada rekan-rekan guru sejawat, baik itu di dalam mapel yang sama ataupun juga lintas mapel. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat, dan khususnya bagi saya sendiri. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu fasilitator saya, Ibu Sophia, dan juga pendamping praktek, Ibu Yeni Lesmana Kesuma. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ibu Sophia maupun Ibu Yeni Lesmana. Saya Armansyah, guru informatika SMA Negeri Sumatera Selatan, calon guru penggerak angkatan 10. Terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.